Sholawat dan salam untuk kekasih Allah, penebar rahmat ke seluruh alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang sempurna akhlaknya, yang hidupnya setiap hari dihabiskan untuk memikirkan umatnya. Diamnya beliau memikirkan umatnya, sedihnya beliau memikirkan umatnya, laparnya beliau memikirkan umatnya, deritanya beliau memikirkan umatnya, bahagianya beliau masih memikirkan umatnya. Bahkan sakaratul maut beliau yang dipanggil umatnya, saking cintanya dengan umatnya. Beliau enggak memanggil zaujati, tapi yang dipanggil umati, umati. Beliau enggak panggil istrinya Bu, karena istri dan anak-anaknya sudah menjadi bagian umatnya. Maka yang dipanggil umati, umati, umati. Beliau yang menghabiskan waktunya untuk umatnya. Beliau yang menghabiskan hartanya untuk umatnya, tenaganya untuk umatnya, fikirnya untuk umatnya. Ini beliau yang berjuang mati-matian untuk kita umatnya. Kalau bukan karena beliau, kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Kalau bukan karena beliau, kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Kita nggak akan kenal Allah. Maka kita bersyukur dilahirkan menjadi umat Muhammad. Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah supaya dijadikan umat Muhammad, tapi nggak bisa. Tetapi kita lahir sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad tanpa minta sama Allah. Kita menjadi umat yang kelak dirindukan oleh beliau. Kita menjadi umat yang kelak beliau berjuang di yaumil mahsyar minta Allah ampuni dosa kita. Saat di yaumil mahsyar semuanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, semua dibangkitkan, dikumpulkan jadi satu di yaumil mahsyar dalam keadaan telanjang, satu pun gak ada bajunya. Semua baik laki-laki baik perempuan, mau istri, suami, anak, orang tua, semuanya dalam keadaan telanjang di yaumil mahsyar. Semua nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Seorang suami saat itu tidak mencari istrinya. Seorang istri saat itu tidak mencari suaminya. Orang tua saat itu tidak mencari anaknya. Anak enggak mencari orang tuanya. Semua sendiri-sendiri. Bahkan Nabi Isa tidak mendoakan ibunya Maryam saat itu. Semua sendiri. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak seperti itu. Beliau sujud di hadapan Allah, sujud panjang, menangis dalam sujudnya, berdoa dalam sujudnya, hingga Allah meminta untuk Rasulullah bangkit dari sujudnya. Tapi Rasulullah belum mau bangkit dari sujudnya sebelum Allah mengabulkan permohonannya. Apa yang beliau minta dalam sujudnya, Bu, sambil menangis? Ya Allah, selamatkan umatku, ampuni dosa umatku, ampuni khilaf umatku. Itu yang beliau minta di saat semuanya mikirin dirinya sendiri. Bahkan gak cukup di sini, di singgasananya Allah, di istananya Allah, di saat semua nabi sudah menduduki kursinya masing-masing, semua kursi di istananya Allah sudah diduduki oleh para nabi, ada satu kursi yang kosong, kursi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau belum mau duduk di kursinya sebelum umatnya nih selamat. Beliau kemana, Bu? Beliau ada di mizan. Apa itu mizan? Timbangan amal. Mizan, tempat timbangan amal kita. Kita ditimbang saat itu, banyakan amalnya atau banyakan dosanya.
Kita ditimbang saat itu. Kalau ternyata kita banyak amal buruknya, banyak dosanya, Rasulullah negosiasi sama Allah, ini umatku, kaumku, selamatkan ya Allah. Mereka bersolawat kepadaku. Asbab dari solawat, Bu, menjadi syafaat untuk kita, menjadi penolong. Karena saat kita bersolawat memanggil nama Rasulullah, Rasulullah langsung jawab salam dengan ruhnya hadir. Ya, walaupun jasadnya kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa ngerasain. Ya, itu janji beliau. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, memanggilku, maka aku balas salamnya. Beliau langsung balas salamnya, hadir, Bu, ruhnya. Ini yang salah satu menyelamatkan kita, sholawat. Sholawat ibadah yang ringan tapi banyak kebaikan. Satu sholawat dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Bahkan sholawat ibadah yang langsung dicontohkan oleh Allah. Kalau sholat Allah nggak contohkan. Allah hanya memberikan perintah itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perintah sholat, dan baginda Nabi membagikan untuk umatnya, menyuruh umatnya untuk mengerjakan sholat, memberikan hadiah kepada umatnya dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya. Perintah sholat, pulangnya dapat hadiah sholat. Kenapa hadiah? Karena sholat menjadi penolong kita, menjadi penyelamat kita di alam kubur. Nah, kalau kita dikasih oleh-oleh, harusnya kita bahagia dong. Saudara kita pergi terus pulang dapat oleh-oleh, kita senang. Begitu juga dengan perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, menemui Allah, dan Allah memberikan tugas, memberikan oleh-oleh kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu perintah sholat 5 waktu yang harusnya 50 waktu. Kata Nabi Musa, minta keringanan sama Allah, umatmu gak akan sanggup 50 waktu. Bener, Bu, 5 waktu aja belang bentong, gimana 50 waktu sehari? Ya, minta keringanan sama Allah, umatmu gak akan sanggup sholat 50 waktu, kata Nabi Musa. Maka baginda Nabi Muhammad meminta keringanan oleh Allah sampai akhirnya dapat sholat 5 waktu. Nabi Musa bilang lagi, minta lagi keringanan, umatmu gak akan sanggup sholat 5 waktu. Bener, kadang gak ada yang mau sholat. Udah dikasih keringanan 5 waktu, ada aja yang sholat. Betul. Tapi akhirnya Rasulullah malu kalau minta keringanan lagi sama Allah. Jadi ditetapkan 5 waktu, dibagikan oleh umatnya. Harusnya kita senang dapat hadiah, ya, oleh-oleh dari perjalanan Isra wal Mi'raj tentang sholat. Karena ternyata sholat yang menyelamatkan kita nanti. Berarti kan ini hadiah, oleh-oleh. Ya, ini sholat gak dicontohkan oleh Allah, tapi ibadah sholawat langsung dicontohkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Berarti solawat ini dicontohkan oleh Allah. Allah bersolawat, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bukan hanya dicontohkan, tapi Allah meminta, mengajak kita semuanya, orang-orang beriman, untuk bersolawat juga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bersolawatlah engkau kepada Nabi. Dicontohkan gak kira-kira? Kita disuruh juga bersolawat. Karena dari solawat ini Allah tahu ini yang akan menjadi pembela, akan menjadi syafaat. Bahkan Rasulullah sampai negosiasi dengan Allah di mizan, di timbangan amal kita, ya, karena salah satunya kita sering bersolawat. Ini
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Allahumma sholli wa barik alaihi. Ya Rasul, Allahumma sholli wa barik alaihi. Allahumma sholli wa barik alaihi. Ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Allah kehendaki kita, Allah berikan syafaat ini asbab kita bersolawat kepada Nabi. Kelak akan ada segelompok orang-orang yang mendapatkan akses terdekat, akses tercepat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang-orang ini yang cepat bertemu dengan Rasulullah, yang bisa bertemu dengan Rasulullah, yang bisa berkumpul dengan Rasulullah? Siapakah mereka? Apakah mereka orang-orang yang sholat yang kelak mendapatkan akses tercepat bertemu Rasulullah? Tidak. Semua orang sholat. Ada sholatnya 5 waktu, ada sholatnya yang sunnah wajibnya dikerjain juga, ada yang sholatnya bolang bentong. Tapi bukan ini yang mendapatkan akses tercepat bertemu Rasulullah. Siapa? Apakah mereka orang-orang yang bersedekah? Tidak. Semua bersedekah. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang ikhlas sampai yang riya, semua sedekah. Tetapi bukan ini yang mendapatkan kartu VVIP. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ini yang akan mendapat cepat kartu VVIP, akses tercepat bertemu dengan Rasulullah, kumpul di surga Firdausnya. Para waliullah, ya, beliau masuk surga kalau belum ada baginda Nabi Muhammad, belum mau. Nggak mau masuk surga kalau di surga nggak ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicari Rasulullah, ya, yang dicari Rasulullah. Kenapa? Ya karena kita nggak hidup di zaman Rasul, nggak pernah melihat wajahnya, tapi kita masih mengimani, kita cinta, kita rindu, kita bersolawat. Beliau pun juga begitu, rindu sama kita, pengen bertemu kita di surganya, ya. Asbab kita bersolawat, asbab kita beriman, asbab kita cinta dengan sunnahnya ini. Jadi ada timbal baliknya, Rasul juga rindu sama kita. Kalau kita cinta dengan Rasul, maka yang kita ikuti adalah akhlaknya. Bagaimana beliau ini memuliakan kaum perempuan. Wanita sebelum ada Rasulullah, ya, sebelum ada Islam dulu, wanita sangat-sangat hina. Lahir bayi perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur. Tetapi begitu Islam hadir bersama Rasulullah, begitu sangat wanita itu dimuliakan sekali.